Assalamualaikum, halo teman-teman, balik lagi di channel aku Novitan. Hari ini aku happy banget karena aku mau mudik ke Kuningan via Pantura. Aku start itu dari GBK nih, udah di depan GBK di jam 4:05 sore. Ini terpantau sepi ya. Ini aku akan skip dulu sampai nanti aku akan rekam lagi di daerah Kalimalang. Sebelum itu aku mau berdoa dulu. Sebelum kita perjalanan, kita harus berdoa dulu agar selamat sampai tujuan. Sampai ketemu lagi ya nanti di Kalimalang. Nah, ini sekarang aku udah di Kalimalang di jam 4:25. Sudah terpantau banyak ketemu pemudik lain. Karena tadi aku di jalan Gatsus itu hanya menemukan beberapa pemudik sih, jarang banget. Nah, udah memasuki Kalimalang nih, udah banyak banget pemudik-pemudik lain. Dan tadi juga ada yang taruh tulisan di belakang. Itu lucu banget sih. Lalu ini kalau dari berita aku lihat arus balik, arus mudik maksudnya, itu puncaknya tadi malam karena macet banget. Nah, tanggal 29 Maret ini apakah akan macet? Beda banget sama tahun lalu aku mudik, itu benar-benar aku nggak menemukan macet sama sekali. Kalau sekarang gimana nih? Kira-kira apakah akan macet atau akan lancar seperti tahun kemarin? Tapi aku rasa kayaknya nggak mungkin kayak tahun kemarin sih. Tahun kemarin tuh aku benar-benar nggak ketemu macet sama sekali. Kalau kali ini kayaknya aku rasa akan macet sih. Jalan di Kalimalang ini ya, aku lihat masih mulus ya. Soalnya di berita Jalan Pantura itu H-7 masih banyak yang bolong ya. Mudah-mudahan aja nanti hari ini Jalan Pantura sudah mulus, sudah enak dilewati. Kalau saran aku, kita ambilnya jalur kiri aja, pelan-pelan aja, yang penting sampai gitu ya, nggak usah buru-buru. Nah, kita tuh terus lurus sampai nanti ketemu perempatan Metropolitan Mall. Nanti kita ambil kiri apa mau kiri? Mau kanan apa lurus? Lurus aja ya. Kita akan ambil jalur lurus. Sebenarnya dia lurus atau ke kanan sama aja sih, bisa. Tapi lebih nyaman memang ke ambilnya lurus. Nah, ini di depan Mall Cipinang banyak banget. Ini ya, tukar duit baru. Mereka tuh ngambil duitnya dari mana ya? Banyak gitu. Padahal di sisi lain mungkin ada juga yang kesulitan untuk nuker uang baru ke bank. Tapi yang aku bingung nih, mereka dapat maksudnya yang tukar uang ini dapat dari mana ya? Pada power of orang dalam kah? Soalnya banyak banget gitu loh. Sedangkan kita sebagai masyarakat umum dibatasi tuh, lucu banget, ada anjing, kaget banget. Ini dari oh my god, takut banget sama ular, geli banget. Itu ularnya diem aja ya, ngeri banget sih. Kayak itu jual salep atau jual obat gitu. Dari aku kecil kayak banyak banget deh bisnis penjualan salep atau obat yang seperti itu. Ternyata masih berkembang ya sampai sekarang. Nggak berkembang sih, masih, iya sih, benar sih, masih segitu-gitu aja. Benar-benar. Tapi masih ada yang percaya gitu loh, masih ada yang peminatnya maksudnya. Oh iya, aku mau kasih tahu kalian nih, kalau mudik itu apa aja sih
terutama mudik pakai motor ya, karena kan ini aku mudik pakai motor. Apa aja sih yang harus dicek? Yang pertama itu yang paling wajib banget kalian ganti itu adalah oli. Itu udah basic banget deh, wajib banget kalian ganti. Nomor 1 itu udah wajib, pokoknya ya wajib ya, pasti nomor 1 ya. Nomor 1 itu adalah oli. Kalau untuk Matic itu kalian servis CVT, lalu mulai dari kampas ganda kalian cek, roller juga, puli jangan lupa, sama fan belt. Kalau misalnya ada keretakan di fan belt, itu sebaiknya kalian ganti sih kalau saran aku. Kalau kampas gandanya itu udah mulai tipis, kalian tuh ganti. Nah, kalau itu untuk motor Matic ya. Kalau untuk motor non Matic, kalian tuh cek dulu rantainya, gear-gearnya udah botak apa belum. Nah, rantainya itu udah mulur atau belum. Sama jangan lupa juga throttle body itu atau karburator dibersihkan. Lalu injektor jangan lupa dibersihkan juga. Dan cek kampas rem depan sama belakang. Udah tipis apa belum itu wajib sih, karena ya kita pasti butuh banget sih rem. Kalau udah tipis agak bahaya dan biasanya keluar bunyi itu nggak nyaman banget sih. Nah, sama yang gak kalah penting adalah kalian tuh harus periksa lampu-lampu sama kelistrikan. Dan ini berlaku kayaknya untuk motor Matic maupun non Matic deh. Karena jalan Pantura itu tuh gelap guys. Titik-titik tertentu tuh sepanjang jalan, apalagi kalau udah malam tuh bener-bener gelap banget. Jadi kalau aku saranin, kalau kalian mudik, iya terutama malam, itu wajib banget sih untuk menambahkan lampu tambah gitu. Kalau lampu standar itu menurut aku agak kurang ya. Ya masih kelihatan, cuman nggak terlalu yang terang banget. Jadi sih saran aku kalian tambahin lampu penerangan di motor kalian, lampu tambah gitu, banyak banget yang jual di e-commerce. Itu kalian bisa check out di sana. Karena untuk penglihatan malam tuh benar-benar Pantura tuh titik-titik tertentu gelap guys. Dan satu hal lagi ya, motor-motor di Pantura tuh benar-benar kagak ada lampunya, mesti nggak ada lampunya kan. Jadi kita tuh harus benar-benar waspada. Makanya aku bingung sama yang di jalan Pantura ngebut-ngebut. Apa nggak kaget ya? Kadang kita juga yang nggak terlalu ngebut kaget ya. Tiba-tiba ada orang yang putar balik gitu. Pokoknya hati-hati aja lah guys. Pelan-pelan aja, nikmatin jalannya. Jangan perjalanan mudik tuh jangan dijadikan beban sih kalau menurut aku. Karena kalau udah dijadikan beban, itu bawaannya ya berat aja gitu. Ya enjoy aja, nikmatin perjalanannya. Tuh, jadi di jalan tuh bawa motor juga happy gitu. Kalau capek, betul, kalau capek ya istirahat, jangan terlalu diforsir banget. Pokoknya intinya adalah badan harus fit. Kalau kalian mau berangkat malam, ya siangnya istirahat. Jangan masih sibuk nih di siangnya, malamnya jalan, itu capek sih. Jadi kayak harus siapin badan juga, selain motor disiapin itu terutama fisik sih. Kayak pelan-pelan aja deh guys, pokoknya kalau aku bilang sih jangan terlalu. Ini pesawat deket banget di atas ya. Jadi salfok. Iya, Citylink ya. Oh ini deket Halim sih emang. Nah pokoknya itulah guys. Pokoknya dibawa happy aja perjalanan mudiknya. Pelan-pelan aja, nikmatin tiap momennya, nikmatin perjalanannya. Ya insya Allah
kalian selamat sampai tujuan dan ketemu sama keluarga juga happy gitu. Pokoknya jangan dijadikan beban aja. Nah selain itu, oh ya, sama aku juga mau kasih tahu kalian tadi sebelum berangkat kemarinnya tuh aku ada isi full bensin se 30.000. Nah nanti nih aku mau tahu nih, isi bensin dari rumah 30.000 full tank, nanti aku akan isi bensin di daerah mana lagi. Jadi sekali jalan nih aku akan habis bensin berapa duit ya, atau berapa duit gitu untuk mudik dari Jakarta ke Kuningan. Terus selain itu udah itu aja kali ya. Pokoknya intinya adalah yang wajib itu oli sama ya itu fisik, itu yang paling utama sih. Nah kita udah di BCP nih, simpang BCP. Ke kanan seperti yang tadi aku bilang itu bisa nanti akan ketemu lagi, tapi seperti biasa aku lewatnya lurus, itu lebih nyaman sih, nggak harus putar balik lagi nanti, bukan begitu? Ini sudah lumayan padat nih, dari tadi sudah lalu lalang para pemudik dengan segala starter pack-nya. Duh, happy banget ya kalau ketemu pemudik lain tuh, berasa konvoy padahal nggak kenal, tapi happy aja gitu karena tujuannya sama, mau ketemu keluarga. Jadi happy gitu kalau kita di jalan ketemu pemudik lain. Lanjut lagi perjalanannya setelah tadi kena lampu merah. Udah mulai padat ya. Sudah diisi para pemudik. Oh iya, aku mau kasih tips and trik sih sebenarnya. Bukan tips and trik ya, apa ya? Kasih berbagi tips. Ya benar sih. Kalau kalian mau mudik itu kan pasti banyak banget ya barang yang mau dibawa gitu. Kalau saran aku dari jauh-jauh hari tuh kalian tuh udah bikin list nih, list packingnya apa yang mau kalian bawa. Jadi kalau nanti mau mudik pas packing tuh udah nggak bingung lagi apa yang mau dibawa gitu. Jadi nggak usah, iya daripada lupa, jadi nggak usah ingat-ingat lagi apa yang mau dibawa, tinggal lihat aja list packingnya apa yang mau kalian bawa, tinggal checklistin deh. Soalnya kalau enggak pasti ada aja yang ketinggalan. Sama satu hal yang penting itu yang nggak kalah penting kalau kalian mudik, make sure lagi rumah kalian tuh double check, bahkan triple check gitu. Kayak listriknya udah dicabut belum, kompor gas itu wajib banget sih dicabut, regulatornya itu udah dicabut apa belum. Kalau belum ya kalian cabut gitu, jangan sampai enggak. Terus apa lagi ya, kalau aku sih biasa kamar mandi, lubang-lubang kamar mandinya itu ditutup aja gitu, karena takutnya jadi sarang nyamuk atau mungkin jadi tempat masuknya tikus, kita nggak tahu ya. Walaupun bingung juga sih tikus masuk dari situ, cuman ya tutup aja lah untuk menghindari hal-hal yang nggak perlu. Sama kunci rumah itu wajib double sih kalau menurut aku, bahkan triple kali ya. Kamar dikunci, dari luar juga dikunci, plus kunci tambahan gembok. Itu insya Allah sih, kalau kita udah melakukan itu semua, amit-amit kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, setidaknya kita udah berikhtiar gitu dengan melakukan segala usaha yang udah bisa, ya pencegahan yang udah bisa kita lakukan gitu. Ya mudah-mudahan sih aman-aman aja.
Atau kalau kalian ngekos atau ngontrak, itu titip aja sama yang punya kontrakan, itu sering-sering cek, karena kan nggak ada orangnya untuk ngecekin. Jadi kalian titipin aja ke yang punya kontrakan atau yang punya kosan. Kita belok kiri ya. Ini jalannya agak bukan bumpy sih, nggak rata, jadi pasti suaraku geter-geter gitu. Tapi ke kiri ini nggak gitu banyak ya, kayaknya orang ngambil lurus nggak sih? Iya benar sih, kalau lurus nanti putar balik, mendingan kita ambil kiri aja, sama aja kok nanti tembus-tembusnya. Kita ini udah di daerah Bekasi, udah melewati Kalimalang. Sekarang itu pukul jam 5, benar-benar pas jam 5 kita udah di daerah Bekasi. Alhamdulillah banget, cuacanya cerah. Ini agak berawan sedikit sih, tapi insya Allah ya, semoga tidak hujan, lancar-lancar aja, jadi nggak usah menggunakan jas hujan. Nah ini dari lampu merah sini kita masih terus lurus. Nah di sini ini udah di Jalan Cibitung, Jalan Raya Cibitung, masih di daerah Cikarang Barat, Bekasi. Dan sekarang tuh pukul 5.25, udah mau buka. Aku sih bawa air mineral, tapi nggak ada takjil. Gak apa-apa, itu buat batalin aja sampai nanti aku nyari rumah makan atau resto buat buka puasa. Nah ini lurus terus sampai nanti di Cikarang ya. Nah kita udah di Pasar Cikarang. Itu sebelah kiri ada tulisan apa itu? Beli kecap, beli ketan, uang Cilacap balik ngetan. Kalau ngantuk bobo ya sayang. lebih enak bobo di kasur. Apa itu? Daripada di jalan. Coba sih, dia pantun kayaknya. Ini kalau subuh rame banget nih di sini. Alhamdulillah nggak macet di sini. Nah ini udah jam 5:30 pas, udah sampai Pasar Cikarang. Bentar lagi udah mau buka sih ini. Kita nyampe nggak ya lihat sawah? Nanti di daerah Karawang kayaknya enggak deh. Udah keburu gelap kayaknya. Nah ini kita lurus terus. Dari tadi terpantau lalu lintas masih ramai lancar, belum nemuin macet sama sekali. Apa karena puncak arus mudiknya itu udah semalam ya? Soalnya temanku bikin story itu lewat Pantura di Karawang tuh udah macet banget sih. Alhamdulillah hari ini masih terpantau ramai lancar, nggak ada macet sama sekali. Mudah-mudahan begitu terus sampai nanti Kuningan ya. Jadinya lancar terus. Tapi pasti ada sih di titik-titik tertentu nanti padat. Ini mungkin nggak sepadat malam kemarin ya. Ini aku lihat dari tadi udah nggak ada yang jualan takjil ya. Apa di sini nggak ada jualan takjil? Kalau sempet kita beli es teh sih buat batalin dulu. Alhamdulillah lihat langit masih cerah. Alhamdulillah banget. Jalanan lancar, langit cerah, Masya Allah.
nikmatin aja gini perjalanannya guys. Jangan terburu-buru, nikmatin, jangan sampai ngebut-ngebutan ya pokoknya. Kadang aku tuh ngerasa di Jalan Pantura tuh malah dijadikan ajang MotoGP gitu. Janganlah guys, kasihan kalian sih kalau ada apa-apa, tapi kasihan keluarga kalian udah nunggu di rumah. Tau-taunya karena ugal-ugalan di jalan malah amit-amit kan ada apa-apa. Pelan-pelan aja pokoknya. Aku sih nggak capek ngingetin untuk kalian selalu hati-hati di jalan dan waspada dan jangan ngebut lah pokoknya. Udah mulai terlihat kiri kanan. Suasananya udah kita udah jauh dari kota Jakarta. Suasananya udah suasana perdesaan, nggak perdesaan juga sih. Ini kita udah sampai di Cikarang, tapi ada beberapa titik tadi aku ngeliat ada sawah sih. Cuma di Cikarang ini jarang sawah, bahkan pabrik. Nah, beginilah keadaan perjalanan di Cikarang. Sangat amat lancar dan jalanannya cukup mulus sih, masih mulus dari tadi. Belum ada lubang atau jalanan-jalanan rusak gitu. Mudah-mudahan sih udah diperbaiki ya. Aku lihat di sosial media sih udah beberapa titik diperbaiki. Mudah-mudahan aja nggak banyak jalan yang rusak lagi, demi kenyamanan para pemudik. Karena kita sudah bayar pajak, sudah taat pajak, seharusnya pajak dari rakyat untuk rakyat ya. Salah satunya adalah infrastruktur jalan ini. Seharusnya kita sudah diberi fasilitas oleh negara tuh jalanan yang mulus, itu udah seharusnya. Karena kita sudah membayar pajak kendaraan pada pemerintah dan pajak-pajak yang lain. Seharusnya memang pajak adalah dari rakyat untuk rakyat guys. Semoga aja jalanan ke depan itu mulus, nggak ada jalan-jalan rusak lagi. Terpantau dari tadi di Cikarang masih oke-oke aja sih jalannya. Aku dari tadi lihat juga ada beberapa titik posko mudik, tapi nggak banyak yang berhenti. Mungkin nanggung kali ya, nanti berhentinya pas buka puasa. Karena tadi juga masih di daerah Bekasi, nggak terlalu banyak sih orang-orang yang istirahat. Karena masih daerah Bekasi ya, mungkin nanti di Karawang sih biasanya ya. Itu di pinggir-pinggir pinggir-pinggir sawah tuh biasanya kan ada warung-warung dadakan, atau emang ada warungnya sih, harusnya itu warung dadakan kayaknya ya. Warung dadakan tuh biasanya mereka pada berhenti di sana. Mungkin nanggung kali ya kalau mau istirahat sekarang. Sama kayak kita sekarang nih, nanggung nanti aja istirahatnya pas kalian buka puasa. Sekarang udah jam 5.40, jam 6:20. Kalau aku rasa mungkin kebanyakan yang mudik ini pulangnya malam ya, untuk menghindari panas juga, demi kenyamanan. Tapi ya harus dibarengi sama lampu motor yang memadai. Karena yang seperti aku bilang, Jalan Pantura tuh gelap guys. Sudah memasuki waktu berbuka dan nggak dapet nih tempat untuk berbukanya. Jadi kita di jalan aja dulu, buat buka di jalan batalin dulu.
sampai nanti ketemu lagi sama apa ya, tempat untuk berbuka yang enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya aku lanjut lagi perjalanannya setelah tadi berhenti dulu untuk batalin puasa karena dianjurkan untuk segera menyegerakan untuk berbuka. Oh ya, tadi sama aku mau share ilmu juga yang aku dapat baru-baru ini sih sebenarnya juga tahun ini, dan aku juga baru tahu. Jadi kalau misalnya mau buka puasa tuh, kita tuh baca bismillah dulu, lalu batalin puasanya, baru baca doa buka puasa. Kalau biasanya kita tuh baca doa buka puasa dulu kan, baru nanti kita berbuka. Tapi ternyata urutannya itu adalah baca bismillah dulu, lalu batalkan puasanya. Dianjurkan kan disunahkan dengan 3 kurma ya, pokoknya kurmanya ganjil. Lalu sehabis itu baru doa Allahumma lakasumtu, seperti itu. Itu sih yang baru-baru aku dapat, jadi aku mau share ke kalian ilmu yang aku dapat baru-baru ini. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dibagikan kepada banyak orang kan. Ini udah pukul berapa sekarang ya? Sekarang udah jam 6.17, jam 6.17, udah gelap. Ini lanjut lagi sampai nanti paling aku berhenti untuk sholat maghrib dan buka puasa. Karena tadi mau batalin gak dapet tempatnya yang memadai gitu, yang nyaman. Jadi nanti sekalian aja lah buka puasa gitu. Karena udah batalin juga sih tadi. Untung kita tadi bawa air putih, air mineral, air putih mah susu. Kita bawa air mineral. Lanjut lagi perjalanan. Seperti yang kalian lihat, ini beneran belum ketemu macet. Sama sekali belum ada macet. Nah ini Cirebon, Jawa Tengah, lurus terus sambil flyover. Beberapa titik tadi aku lihat gelap sih, ini udah lumayan penerangannya. Masih dalam misi pencarian makan, tempat makan yang belum ketemu ini. Sekalinya ketemu tadi lumayan agak ngegas, jadi kalau ngerem ngedadak agak bahaya. Cari lagi ke depan, seharusnya banyak sih. Dari tadi banyak yang jual pecel lele sih. Apa mau itu aja kali ya? Nah, bebas lah ya seketemunya. Ada tukang tongseng, tukang sate. Ini apa nih? Nah, goreng ayam goreng ayam, nasi goreng. Sekalian makan malam. Itu pecel ayam rame tapi ya, rame. Ragu gitu loh. Ini nih keraguan jadi nggak makan deh dah. Bingung, ya apa-apa, sabar aja, di depan masih banyak sih pasti makanan. Dan yang pasti kalian sebelum makan tuh tanya harga dulu. Karena kalau misalnya setelah makan harganya, kita waktu itu di sini nggak sih berhenti buat sholat? Kalau ternyata harganya mencengangkan dan udah dimakan kan repot ya. Jadi kalian tanya dulu aja dah. Apalagi kalau lagi mudik gini biasanya ada aja oknum-oknum yang ngegetok harganya gitu.
harga makanannya harusnya berapa, misalnya harusnya 20.000, dia bisa jual lebih dari itu gitu. Jadi make sure aja sih di awal kalian sebelum makan tanya aja harganya, karena kalau sudah makan kalian mau ngomong apa lagi, mau nggak mau bayar kan. Jadi pastikan dulu aja lah sebelum makan intinya. Nah di sini aja tuh jalannya nih gelap, hanya mengandalkan lampu-lampu jalan yang kecil nih dari pabrik kayaknya, nggak terlalu memadai. Apa? Ini pecel lele nih. Rame ya? Rame. Oh yaudah oke, mau Padang, sip. Kita makan Padang aja deh. Oke. Lanjut lagi perjalanannya. Alhamdulillah tadi sudah berbuka sekaligus makan malam. Harganya normal 20.000 tadi per porsi, pakai ayam goreng sama ayam bakar tuh sama aja. Terus es teh manisnya juga harganya normal 5.000. Jadi berdua kita habis makan 50.000. Tadi pas istirahat ngelihat berita juga, hari ini kan dilakukan sidang isbat. Dan alhamdulillah kita barengan lebarannya di hari Senin. Jadi aku agak was-was juga sih kalau misalnya besok lebaran, karena baru banget nyampe malam, terus besoknya udah lebaran gitu. Alhamdulillah ini lebarannya hari Senin tanggal 31 Maret 2025. Jadi besok kita masih melakukan ibadah puasa untuk yang terakhir. Cut banget ya, maksudnya kayak baru kemarin kita mulai puasa gitu. Tentu ini udah mau lebaran aja, Masya Allah. Semoga puasa kita tahun ini diterima dan semoga dipertemukan lagi di Ramadan tahun berikutnya dengan keadaan yang lebih baik lagi. Ya aku lihat dari tadi banyak banget di jalan Pantura yang pakai motor 2 tak. Jadi kalau misalnya mereka lewat aku harus berhenti dulu ngomongnya, karena nggak kedengeran sama sekali. Bensin masih aman, masih setengah bar, masih cukup lah ya. Alhamdulillah ini udah di daerah masih Cikampek sih, belum masuk Subang. Beginilah perjalanannya. Kirain tuh tadi kan aku lihat banyak yang berhenti rehat gitu untuk makan, untuk berbuka maksudnya. Tapi ternyata sekarang pukul 7:30 nih, 7:30 jadi 7:35. Ternyata pemudiknya juga nggak terlalu banyak ya. Aku kira tuh kayak mereka tuh berhenti dulu gitu, banyak yang berhenti, jadinya nanti mungkin sehabis buka puasa rame. Ternyata nggak gitu rame. Tapi alhamdulillah jadinya nggak macet. Dan terpantau sampai Cikampek ini nih, arah mau ke Subang, jalanannya juga masih oke sih, belum ada lubang. Nggak kayak yang aku lihat di sosial media, mungkin mereka sudah membenahi ya. Nah bagus lah, jadinya kita para pemudik nyaman gitu untuk melintasi jalur Pantura. Akhirnya tahun ini kita bareng lagi ya, lebarannya puasa bareng, lebaran bareng bersama saudara muslim kita dari
Muhammadiyah. Kalau kita ikut pemerintah aja karena memang tidak ada alat memadai untuk menentukan satu Ramadan gitu. Jadi kita percayakan kepada pemerintah aja. Insya Allah mereka juga pasti sudah mempertimbangkan segala sesuatunya. Masih taraweh ya sekarang sampai besok. Sudah berganti dengan kumandang takbiran. Berarti kita jalan udah 3,5 jam ya. Itu pun sama istirahat kan. Istirahat kita tadi ada setengah jam lah ya. Dari jam 7 sampai setengah 8. Lumayan. Oh my god. Itu di kiri ya. Nyalain aja lampunya. Apakah di sini sudah mulai rusak? Dari tadi sih jalanannya masih oke sih. Aduh, lumayan sih nih. Ternyata masih ada lubang-lubang sedikit sih. Nyalain aja sih better lampunya karena nggak kelihatan. Nah, ini salah satu fungsi lampu. Kalau misalnya pakai lampu standar nggak gitu kelihatan banget sih kalau udah malam. Sama sih Ramadan mudik tahun ini juga hampir-hampir sama kayak tahun lalu, dibagi-bagi. Jadinya nggak terlalu padat. Kalau kemarin tuh kayaknya semuanya udah pada libur, berangkatnya malam, jadi numpuk semua di malam kemarin. Sebenarnya ada lampunya, tapi lampunya nggak nyala. Kayak sayang banget ya. Fisiknya ada, tapi nggak berfungsi gitu. Nah, tadi ya sempat kerekam. Kita udah memasukin Subang. Tadi ada perbatasan antara Subang dan Karawang. Nah, ini udah memasuki Subang. Tadi ada beberapa titik jalannya juga masih sedikit rusak, tapi nggak banyak sih, cuman sedikit doang. Masih oke lah untuk dilalui. Nah, sebelah kanan tuh agak gak rusak juga sih. Nah, itu tuh ada bolongan. Ambilnya kiri aja deh guys. Kalau udah memasuki Subang nih. Ya nggak banyak banget, cuman better ambil ke kiri aja deh. Nah, habis Subang nanti ini kita Indramayu. Nah, lanjut terus nih, lurus terus nih. Harus tetap fokus berkendara karena kalau lurus terus biasanya ngantuk kan. Tetap harus fokus, banyakin minum biar tetap fokus di jalan. Nah, ini jalannya daerah Subang juga udah gelap. Gelap banget. Sebenarnya tadi kiri kanan nih sawah. Kalau malam ya gini nggak kelihatan pemandangan. Tapi enaknya adem. Apa? Iya benar sih, kalau lewat, bukan cuma lewat sini doang sih, tapi terlebih lagi kalau lewat sini kaca helm ditutup deh, jangan sampai enggak, karena benar-benar berdebu. Nah iya, ada hewan kecil gitu juga lumayan kalau misalnya kena mata, aduh perih.
apa ya, peristirahatan gitu. Ya bengkel, banyak bengkel sama warung-warung. Ini sebelah kanan jalannya basah dan udaranya ini dingin. Kayaknya mau hujan deh. Apa di depan udah hujan ya? Repot juga nih kalau hujan nih. Sebenarnya barang udah aman. Kamera sih kayak punya trauma karena kemarin ke puncak kameranya berembun karena kehujanan. Nah, kalau misalnya aku pakai case-nya, water case, aku nggak bisa ngomong secara langsung gitu. Jadi kayak betul, kemarin tuh butuh waktu seminggu buat ngilangin embunnya di kamera, kayak punya trauma tersendiri. Tapi ini ya adem banget sih, udaranya kayak udara-udara habis hujan gitu nggak sih? Atau mau hujan. Sebelah kanan sih emang basah sih itunya, aspalnya tadi. Kemudian hujan di depan. Ini udaranya sejuk banget sih beneran deh. Jadi dia. Nah, ini udah ketemu pom bensin Pertamax. Isi bensin dulu, di fullin. Kita mau istirahat atau isi bensin doang ya? Isi bensin doang atau istirahat ya? Isi bensin aja lah ya, istirahatnya nanti lagi karena baru juga jalan. Oke, isi bensin dulu ya. Tadi habis isi bensin itu kita nggak jauh, ngopi dulu sebentar sambil cek-cek kamera sama ganti baterai kamera. Sekarang udah pukul jam 9 pas dan kita masih di Subang karena nyantai sih jalannya. Isi bensin tadi 30.000 full, berarti kita udah isi bensin 2 kali 30 udah 60.000. Harusnya ini kita udah nggak isi bensin lagi sih. Ini udah banyak penyapu jalan. Harusnya kita udah di Indramayu ya, tapi tadi aku nggak ngeh deh ada perbatasan Indramayu Subang. Banyak banget sih. Kalau dulu tuh aku pikir mereka tuh ada begini tuh hanya pas momen lebaran. Ternyata mereka tiap hari loh guys. Ya alhamdulillah sih kondusif sih, mereka nggak sampai ke tengah jalan, di pinggir-pinggir aja. Terus udah Indramayu ya, udah ada penyapu jalan gini. Ternyata masih Subang loh. Ini masih Subang dan banyak penyapu koin nih. Oh. Wow. Hati. Gak bawa koin tapi bahaya gak sih, takut. Ngeri juga. Panjang ya. Panjang loh, dia masih ada sampai sini.
Nah ini udah perbatasan Kabupaten Indramayu dan juga Subang. Oh ya, seingat aku kalau udah ada penyapu jalan gini, ini udah menandakan kita di Indramayu. Wah, ramai banget loh ini kiri kanan. Masya Allah. Nggak ada receh sih ya. Lemparin ke situ. Iya sih, tapi kayak dilema aja gitu, bahaya. Tuh ada yang lempar apa tuh tadi? Ini udah jam 9.20, masih rame loh penyapu koin ini. Karena aku mikir deh, ini kan banyak dan panjang banget ya, dan belum tentu orang yang lewat tuh nyawer gitu loh koinnya. Pendapatannya sebanding nggak ya sama mereka nungguin begini? Kan suka bertanya-tanya, panjang banget, banyak banget. Kalaupun kita ngasih, pasti kan berebutan dong mereka. Tapi inilah yang jadi keunikan tersendiri kalau mudik. Banyaknya penyapu koin. Nah ini nih titik gelap ya, nggak ada lampu penerangan sama sekali. Inilah diperlukannya lampu. Nah ini kalau musim lebaran masih ketolong ya sama pedagang-pedagang ini nih yang di samping-samping kiri ini, karena mereka naruh lampu kan, pasang lampu, masih ketolong. Tapi kalau nggak ada tuh, kayak sebelah kanan tuh gelap banget, gelap banget itu sih. Ini adalah titik gelap kesekian kalinya. Oke, setelah banyaknya istirahat dan sekarang udah pukul 10:30 malam, habis makan bakso. Ini Cirebon mana sih? Tegal 141. Nggak ada tulisan Cirebon berapa kilo lagi. Gimana nggak 12 jam? Makan terus, istirahat terus. Dari tadi kita belum ke toilet. Sebenarnya aku mau ke toilet sih, tapi dari tadi penuh mulu aku lihat. Ya jadi maklum ya guys, kenapa 12 jam? Karena kebanyakan istirahat dan kebanyakan jajan. Iya, terlalu santai ini kita. Sekarang udah pukul 10:30 dan kita masih ada di Indramayu. Sekarang jam 11:40, kita udah sampai di Loh Bener. Bentar lagi udah Cirebon gak sih? Para pemudik dari tadi aku ketinggalan mulu konvoynya, mereka pada cepet banget. Kita paling
kencang berapa? 60 km per jam tuh. Iya udah paling kencang 60. Rata-rata di 40 sampai 50. Ini kita ketinggalan para pemudik lain. Nah ini baru diomongin tadi. Tadi baca Cirebon 30 kilo lagi. Sekarang 45. Lah malah nambah 15 kilo. Aduh, itulah makanya trust issue sama pelang-pelang di sini nih. Kok bisa? Bukan makin deket malah makin jauh. Ngitung. Kenapa? Ya itu dia. Gak ngerti lah ngukur jalannya gimana. Dari 30 kilo kan mendekat nih ya ke Cirebon. Harusnya kan makin berkurang kan, 25, 20 gitu kan. Lah ini malah nambah 15 kilo. Gak jelas. Tadi kalau nggak salah lihat udah masuk Cirebon nih. Udah perbatasan antara Indramayu Cirebon tadi. Nah sekarang jam 11.25. Udah memasuki kota Cirebon. Nah ini udah di flyover Cirebon. Cirebon kota harusnya udah kedepanan lagi sih, sebentar lagi. Nanti kita mau nyalain maps. Cepet banget ya, ini udah jam berapa sekarang? Jam 11.45. Udah di ngelewatin flyovernya Cirebon tadi. Nah ini udah di Cirebon. Ya, dari sini mau pasang map karena nggak hafal. Kita pasang map dulu deh. Oke, kita udah di jalan perkampungan dari tadi Cirebon. Mapsnya tahun kemarin juga lewat sini sih. Kita diarahinnya lewat sini. Ini gelap banget ya. Ada sebelah kiri ada makam Cina gitu. Sebelah kanannya sawah. Dan kenapa? Gak dengar? Udah kan? Oh gimana? Ini gelap banget sih. Udaranya makin sejuk. Di tengah sawah, kiri kanan sawah. Nggak ada lampu penerangan sama sekali. Nah ini ada nih satu lampu penerangannya. Dari sini kita lurus terus, ikutin aja mapsnya. Nah, baru ketemu rumah warga lagi. Sekarang udah jam 12 pas. Pas banget jam 12 kita lewat jalan-jalan perkampungan ini. Udah nggak ada lalu lalang motor mobil, sedikit kalaupun ada. Dan ada juga warga-warga yang masih belum tidur sih.
Suara jangkriknya udah mulai terdengar. Temu jalan kecil lagi nih, dan tidak ada penerangan. Kalau dari sini jalan udah nanjak terus sih ke arah Kuningan. Jalannya nanjak. Oke. Lanjut, ini udah nanjak banget jalannya. Aduh. Ya udah mulai Cirebon ke Kuningan, jalannya udah nanjak banget. Lanjut lagi nih, penerangannya kurang banget di sini. Wah, dingin. Bukan sejuk lagi, ini dingin. Kita sendirian. Iya, nggak ada motor atau kendaraan lain. Oh, ini udah jalan baru Kuningan sih sepanjang jalan ini. Sebenarnya ini bagus kiri kanannya. Terus kalau misalnya terang kelihatan Gunung Ciremai. Tapi karena ini udah malam nggak kelihatan apa-apa udah.
rame ya. Ramenya bukan orang. Astagfirullah. Ini orang mau ngapain ya? Gelap-gelapan. Iya, gelap-gelapan berduaan ngapain coba? Iya. Atau benar tadi mau ada trek-trekan ya? Ini belakang mobil ya? Oh, pantesan terang banget. Nah, ini kalau pakai lampu standar begini nih gelap banget. Di kanan sawah. Kedengar suara jangkrik. Kenapa dinyalain lagi? Kosong 0051, 9 menit lagi menuju jam 1. Wah, ternyata kita lebih cepat 3 jam dibanding tahun lalu. Ya, 9 jam dengan istirahat sebanyak berapa kali tadi tuh? 3 kali ya, isi bensin. Enggak istirahat ya. Buka puasa di rumah Padang tuh, rumah pemakaman Padang. Batalin puasa juga sebentar doang sih itu, sama ngebasuh. Ya 2 kali sih bisa dibilangnya. Istirahatnya nggak terlalu banyak karena akunya nggak terlalu lama juga. Akunya juga nyaman, soalnya belakang nih ada sandarannya, jadi nyaman gitu untuk mudik. Jadi ya nggak terlalu banyak istirahat. Kalau tahun kemarin tuh banyak istirahat dan lumayan lama sih. Syukur alhamdulillah udah mau sampai rumah ini mah. Bentar lagi juga Pasar Ciawi Gebang. Ini udah di Kabupaten Kuningan ya. Dari tadi tuh yang Jalan Baru, sebelum Jalan Baru tuh kita udah nyampe di Kabupaten Kuningan. Seru ini karena malam minggu, dari tadi banyak banget anak-anak muda pada begadang. Ini udah ngelewatin. Oh my god, kaget banget gue. Astagfirullah. Itu apa sih? Mobil. Begitu banget suaranya, bikin kaget. Alhamdulillah lancar, benar-benar perjalanan dari Jakarta ke Kuningan. Aku sama sekali nggak nemuin macet, 1 titik pun nggak ada. Benar-benar kayak dilancarkan, dimudahkan jalannya, alhamdulillah banget. Cuacanya juga alhamdulillah dikabulkan, cerah, di jalan nyaman. Alhamdulillah. Nah, Pasar Ciawi ini udah pindah ke sini katanya nih. Oh iya ini. Nah, ini Pasar Ciawi sekarang dipindahin ke sini. Tadinya di depan sana. Pindahnya sekarang ke daerah sini. Nah, ini sebelah kanan ada SMP aku nih, SMP 1 Ciawi Gebang. Yang jauh ya. Biasanya depan sini nih. Nah, itu dia perjalanan mudik aku dari Jakarta menuju Kuningan dan menempuh jarak kurang lebih 300 km. Oh, ini lagi mau dibangun sih pasarnya kayaknya.
Iya. Jakarta sampai Ciawi Gebang kurang lebih 300 kilometeran. Berapa? 280 ya? 280 kilometer. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah selamat. Dan sekarang jam 1 pas. Berarti pas 9 jam aku udah sampai di Ciawi Gebang. Nah, itu dia perjalanan mudik aku tahun ini. Semoga video mudik aku ini bisa menjadi hiburan buat kalian yang mungkin gak bisa mudik tahun ini atau kangen mudik. Semoga bisa menghibur kalian, semoga bisa memberikan kebahagiaan buat kalian, mengobati kerinduan di Jalan Pantura. Semoga video ini bermanfaat. Oke, segitu dulu video aku perjalanan mudik aku tahun 2025 di tanggal 29 Maret 2025 di hari Sabtu. Sampai jumpa atau sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan terus semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.